Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya 195 Fadlian Hakim Maulana dengan NIM akhir 195. Dan Perkenalkan, nama saya Rani Sinta Dewi dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Fibiasta Deborah dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, saya Anastasia Febri Kristandi dengan NIM akhir 014. Perkenalkan, saya Najwa Safira Putri Darmanto dengan NIM akhir 101. selanjutnya ada Elvareta dengan NIM akhir 188. Lalu yang terakhir ada Karisa Blessing dengan NIM akhir 095. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, dari jurnal yang pertama yaitu Throwing Money at Schools oleh Eric A. Hansek, dari Journal of Policy Analysis and Management tahun 1981, volume 1, nomor 1, halaman 19 sampai 41. Next. Pendahuluan. Kebijakan pendidikan selama ini banyak didasarkan pada anggapan bahwa peningkatan dana dan sumber daya sekolah seperti pengurangan ukuran kelas, peningkatan gaji guru, dan perbaikan fasilitas akan langsung meningkatkan prestasi siswa. Pengeluaran pendidikan terus meningkat dengan harapan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh hasil belajar yang signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai hubungan antara sumber daya sekolah dan prestasi siswa. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas kebijakan yang hanya berfokus pada penambahan dana pendidikan, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap bukti empiris yang ada. Next. Oke, di sini teori yang digunakan itu adalah education production function atau fungsi produksi pendidikan, dan sebagai tambahan itu dia tuh nggak teori tapi seperti anggapan saja, yaitu conventional wisdom. Jadi fungsi produksi pendidikan ini yaitu pendidikan dipandang sebagai proses yang mengubah input seperti dana, guru, ukuran kelas, dan fasilitas menjadi output berupa prestasi siswa. Secara teori, semakin baik input yang diberikan, semakin baik pula hasil yang dicapai. Namun artikel ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Nah, conventional wisdom ini adalah anggapan umum bahwa peningkatan dana dan sumber daya sekolah akan otomatis meningkatkan prestasi siswa. Pandangan ini menjadi dasar banyak kebijakan pendidikan, tetapi dalam artikel ini justru dikritik karena tidak selalu didukung oleh bukti empiris. Next. Oke, baik, selanjutnya. Saya izin menjelaskan. Selanjutnya adalah bagian tujuan dan permasalahan dari jurnal itu sendiri. Untuk tujuan utamanya yaitu menguji apakah peningkatan pengeluaran sekolah itu benar-benar meningkatkan prestasi siswa, lalu menilai apakah faktor-faktor yang sering dianggap penting seperti ukuran kelas, pendidikan, dan pengalaman guru, serta fasilitas sekolah itu benar-benar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lalu mengevaluasi apakah kebijakan pendidikan selama ini itu sudah tepat atau belum.
Nah, dari permasalahan penelitian ini adalah adanya anggapan umum atau orang-orang tuh percaya kalau kita menambah dana pendidikan itu akan meningkatkan juga kualitas pendidikannya. Lalu yang kedua itu kebijakan pendidikan beresiko tidak efektif. Yang ketiga, kinerja pendidikan tidak membaik atau kurang membaik. Oke, next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kita bisa melihat dari tabel di sebelah kiri atau di yang ada di presentasi. Slide ini menjelaskan lebih detail dari hasil 130 penelitian yang menunjukkan bagaimana input itu berefek langsung atau tidak terhadap output atau hasil belajar siswanya atau pendidikan itu sendiri. Nah, dari tabel ini tuh menunjukkan bahwa hanya sedikit nih penelitian yang menemukan pengaruh positif yang signifikan. Bahkan ada juga yang menemukan pengaruh negatif, dan sebagian besar hasilnya adalah tidak signifikan. Contohnya kita bisa lihat dari rasio guru dan murid yang berada di paling atas, justru hasilnya itu menunjukkan angka negatif yang lebih besar. Jadi dengan menambah input atau dana kepada pendidikan itu tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara input pendidikan dan hasil belajar itu tidak konsisten dan tidak sekuat apa yang kita bayangkan. Nah, selanjutnya kurang lebih ini sama apa yang sudah dibahas di tabel tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide tentang apa sih temuan yang menarik dari jurnal tersebut. Nah, kita bisa melihat nih dari penelitian ini bahwa uang bukanlah solusi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena sistem pendidikan ini saat ini tuh cenderung fokus pada inputnya seperti dana dan fasilitas, bukan pada output atau hasil belajarnya. Nah, seharusnya sistem ini tuh bisa diarahkan ke pendekatan yang lebih berbasis kinerja atau performance based. Selanjutnya ada jawaban dari pertanyaan atau permasalahan dari jurnal ini. Nah, dari jurnal ini tuh menjawab pertanyaan utama penelitian bahwa tidak ada nih hubungan yang kuat atau hubungan yang signifikan antara peningkatan pengeluaran sekolah itu secara otomatis meningkatkan prestasi siswa. Nah, berbagai kebijakan seperti menambah guru, mengecilkan kelas, atau bahkan menaikkan gaji guru itu tidak terbukti secara konsisten meningkatkan hasil belajar. Nah, kita juga bisa melihat dari penelitian ini tuh terdapat kelebihan dan kelemahan dari penelitian. Kelebihannya itu penelitian itu menggunakan kurang lebih 130 studi sebelumnya yang membuat penelitian itu dianggap lebih komprehensif, lalu mengkritisi kebijakan yang sudah ada atau sudah umum dilakukan dengan menambah dana atau menambah guru atau menambah kelas yang ternyata belum tentu efektif. Lalu kelemahan dari penelitian itu ada datanya yang terlalu banyak, tapi pendekatan atau metode yang digunakan itu kan berbeda-beda, sehingga sulit sekali dalam menarik kesimpulan atau mengimplementasikan hasilnya karena pasti akan beda cara pandangnya dari setiap penelitian ada. Selain itu juga penelitian ini banyak melihat hubungan korelasi dan kurang membahas dampak jangka panjangnya. Lalu kesimpulan dari penelitiannya yaitu kita bisa melihat hasil utamanya bahwa lebih banyak uang itu tidak otomatis meningkatkan prestasi siswa. Lalu jawaban penelitian, hubungan antara pengeluaran dan hasil belajar juga sangat lemah. Hal menarik yang ada adalah peran guru itu besar, tapi sulit dijelaskan karena sistem pendidikan yang masih kurang efisien. Lalu kelemahannya yaitu metode yang terbatas, interpretasi bisa berbahaya atau bisa salah pengertian, dan terlalu menyederhanakan peran uang.
Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal kedua yang berjudul School Finance Reform, the Distribution of Student Status oleh David Card dan Jurnal Ekonomi. Next. Next. Oke. Untuk pendahuluan latar belakang adanya penelitian ini karena peneliti ingin melihat bahwa ada ketimpangan pendanaan pendidikan antar daerah yang mana dalam konteks ini adalah Amerika Serikat yang menganut sistem desentralisasi. Jadi ada perbedaan kemampuan ekonomi nih antara daerah kaya dan miskin karena adanya ketergantungan terhadap pajak lokal karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa biaya pendidikan ini tergantung dengan keuangan dari masing-masing daerahnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dengan tujuan, peneliti ingin melihat apakah peningkatan pemerataan dana pendidikan dapat mengurangi kesenjangan hasil belajar siswa. Selanjutnya. Ada 4 teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu redistribusi fiskal, yang mana pemerintah itu dapat menyalurkan dana lebih besar ke daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Hal ini berarti pemerintah pusat itu bisa membantu daerah-daerah yang sekiranya memiliki kemampuan maupun mengalami ketimpangan itu sendiri, supaya setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama terlepas dari latar belakang daerahnya. Yang kedua ada median voter model, di mana kebijakan publik termasuk belanja pendidikan itu ditentukan oleh preferensi pemilih dengan pendapatan median. Artinya, pemerintah itu akan melihat dan keputusan pemerintah itu rata-rata atau terkonsentrasi pada keinginan kelompok masyarakat yang berada di tengah distribusi pendapatan. Yang ketiga ada flypaper effect, di mana dikatakan bahwa dana bantuan dari pemerintah pusat cenderung menempel pada sektor yang dituju. Jadi misal ada dana bantuan dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan, maka anggapannya, asumsinya, dana yang diterima itu akan sepenuhnya digunakan untuk belanja pendidikan, bukan digunakan untuk kegiatan-kegiatan maupun bagian-bagian lainnya. Yang keempat, ada pendanaan dan hasil pendidikan, di mana peningkatan pendanaan pendidikan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, meskipun hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung. Dengan ada tambahan sumber daya, sekolah dapat meningkatkan kualitas fasilitas, tenaga pengajar, dan proses pembelajaran. Next. Oke, sebelum kita masuk ke hasil temuan, aku mau jelasin kalau dalam penelitian ini tuh peneliti menggunakan skor SAT untuk mengukur hasil belajar, yaitu ujian standar yang digunakan sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah, kenapa SAT ini dipilih? SAT dipilih ini karena datanya tersedia secara luas dan bisa dibandingkan antar negara bagian, sehingga memungkinkan untuk peneliti melihat apakah kesenjangan prestasi antar kelompok siswa itu ikut berubah setelah adanya reformasi. Nah, dalam jurnal ini ditemukan bahwa yang pertama, reformasi pendanaan sekolah di Amerika Serikat itu memang memiliki dampak yang nyata, terutama dalam hal bagaimana dana pendidikan dibagikan antar daerah. Yang awalnya sistem pendidikan di sana sangat bergantung pada pajak properti lokal. Nah, akibatnya distrik yang kaya itu punya dana yang jauh lebih besar dibandingkan distrik miskin. Nah, setelah beberapa pengadilan negara bagian itu menyatakan kalau sistem pendanaan ini tidak adil, banyak negara bagian itu mulai mengubah cara mereka membagi dana, sehingga bantuan dari negara tidak lagi dibagi rata, tetapi lebih diarahkan ke distrik yang pendapatannya lebih rendah. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah itu sebenarnya bisa dipakai untuk mengurangi ketimpangan. Tapi kalau dibiarkan mengikuti sistem lokal saja, ketimpangan itu akan terus melebar. Sedangkan ketika negara ikut campur dengan kebijakan yang lebih adil, distribusi dana itu bisa jadi lebih merata.
Lalu yang kedua adalah tentang flypaper effect, di mana intinya ketika sekolah itu dapat tambahan dana dari pemerintah, tidak semuanya itu dipakai untuk menambah belanja pendidikan. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa dari setiap $1 bantuan, hanya sekitar 30-65 sen yang benar-benar masuk ke pengeluaran sekolah. Sisanya itu dipakai untuk mengurangi pajak lokal. Nah, artinya bantuan pemerintah itu tetap membantu, tapi efeknya tidak penuh. Jadi tidak cukup hanya menambah dana, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana dana itu benar-benar digunakan secara tepat. Lalu mengenai hasil belajar siswa, dalam jurnal ini tuh ditemukan bahwa ketika perbedaan anggaran antar sekolah diperkecil, kesenjangan nilai SAT itu juga ikut mengecil, tapi efeknya kecil. Nah, reformasi di 12 negara bagian itu hanya menurunkan gap sekitar 7-8 poin atau sekitar 5% saja. Selain itu, dampaknya juga tidak sama untuk semua kelompok, sehingga efeknya lebih terlihat pada siswa dari keluarga menengah ke atas, dan untuk kelompok keluarga menengah ke bawah hasilnya itu tidak terlalu kuat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa uang itu memang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya faktor. Prestasi siswa juga dipengaruhi banyak hal, seperti kondisi keluarga, kualitas guru, dan lingkungan belajar. Lalu yang keempat, ditemukan juga indikasi bahwa setelah anggaran lebih merata, lebih banyak siswa dari latar belakang menengah dan bawah itu mengikuti ujian SAT. Tapi bukti ini tidak sekuat temuan sebelumnya tentang skor SAT tadi. Jadi efeknya bisa dibilang tidak terlalu besar. Nah, dari sini kita tahu bahwa reformasi pendanaan itu bukan cuma soal nilai, tapi juga soal kesempatan. Sehingga ketika sekolah di daerah kurang mampu itu mempunyai sumber pendanaan yang lebih baik, siswanya jadi punya peluang lebih besar untuk lanjut ke pendidikan tinggi. Next. Selanjutnya kita ke kontribusi, di mana yang pertama, jurnal ini tuh memberikan bukti bahwa reformasi pendanaan sekolah itu memang ada hubungannya dengan hasil belajar siswa. Walaupun dampaknya itu tidak besar, tetapi tetap ada efek dalam mengurangi kesenjangan. Lalu yang kedua, penggunaan pendekatan pengukuran berbasis slope dalam jurnal ini itu menghubungkan antara pendapatan distrik dengan bantuan negara dan pengeluaran sekolah. Di mana dengan cara ini, peneliti itu bisa mengukur secara langsung apakah sistem pendanaan itu makin adil atau tidak. Lalu yang ketiga, jurnal ini menghubungkan keputusan hukum, kebijakan fiskal, dan prestasi pendidikan dalam satu penelitian. Sehingga jurnal ini memberikan bukti empiris bahwa keputusan hukum itu benar-benar memicu perubahan dalam cara pemerintah mendistribusikan dana pendidikan yang nantinya berdampak pada prestasi siswa, terutama di sekolah-sekolah di daerah miskin. Lalu yang keempat, jurnal ini menegaskan bahwa bantuan negara saja itu belum cukup, di mana walaupun distribusi dana sudah diperbaiki, distrik kaya itu tetap punya keunggulan karena pendapatan lokalnya lebih tinggi. Jadi kalau ingin benar-benar mengurangi ketimpangan pendidikan, perlu ada kebijakan lain di luar pembiayaan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke keberatan. Jadi kita melihat dari hasil jurnal ini ada beberapa hal yang, sorry Rek, kebalik lagi. Nah, ada beberapa hal yang setelah kami review itu ada beberapa hal yang setidaknya ada penyesuaian dan kembali lagi melihat kondisi nyata terdapat beberapa kontra gitu. Yang pertama itu di jurnal ada asumsi bahwa peningkatan dana itu otomatis meningkatkan hasil belajar. Sedangkan hal ini tuh dalam praktiknya belum tentu terjadi gitu, belum tentu selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Karena ada banyak faktor seperti kualitas guru, manajemen sekolah, maupun budaya-budaya dan norma-norma yang sangat menentukan juga. Misalnya nih, di Indonesia kita lihat bahwa peningkatan anggaran pendidikan melalui dana BOS, APBD, maupun sebagainya itu tidak selalu menghasilkan peningkatan signifikan. Yang kedua, asumsi distribusi dana yang efektif dan tepat sasaran.
Asumsi ini kalau kita terapkan di Indonesia itu mungkin belum sepenuhnya dapat terlaksana karena terdapat potensi inefisiensi, ada kebocoran anggaran, atau bahkan salah sasaran. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa di Indonesia ini terdapat tantangan seperti misalnya korupsi maupun birokrasinya yang terlalu rumit, ataupun kapasitas pengelolaan daerah itu berbeda-beda. Yang ketiga ada flypaper effect yang tidak selalu terjadi secara konsisten. Karena dikatakan bahwa dana transfer akan langsung meningkatkan belanja sektor terkait. Namun, kalau kita lihat bahkan ada loh realokasi anggaran yang diadakan meskipun sudah ada dana transfernya gitu. Yang keempat, ada perbedaan konteks institusi dan sistem pendidikan. Nah, karena kita lihat tadi di Amerika Serikat case-nya, sedangkan dia memakai desentralisasi, sedangkan di Indonesia ini ada kombinasi nih, seperti yang sudah Pak Iqbal sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa pengelolaan SMA dan di bawah SMA seperti SMP, SD itu diayomi oleh pemerintah yang berbeda, maksudnya skala kabupaten dan provinsi, seperti itu. Oleh karena itu, dan sistem pendidikannya kalau mereka pakai SAT, sedangkan kita memakai sistem yang berbeda gitu, seperti UTBK, ujian nasional, dan sebagainya. Yang terakhir itu pengukuran hasil belajar yang terbatas. Karena sudah disampaikan bahwa tadi pakai SIT, sedangkan hasil kemampuan siswa itu nggak dilihat hanya dari itu aja, karena ada keterampilan lain seperti kreativitas, karakter, maupun kemampuan dalam bersosialisasi. Seperti itu. Next. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul How Does Your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project Star. Next. Pendahuluannya, jadi artikel ini menganalisis dampak jangka panjang dari Project Star. Project Star itu adalah student atau teacher achievement ratio. Penulis menggunakan eksperimen STAR untuk menunjukkan bahwa ukuran kelas, kualitas guru, dan teman sebaya memiliki dampak terhadap kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi dan penghasilan hingga tabungan pensiun, kepemilikan rumah, dan pernikahan. Penulis menunjukkan bahwa lingkungan kelas yang lebih baik pada usia 5 hingga 8 tahun dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan. Next. Selanjutnya, teori yang digunakan. Artikel ini menggunakan model produksi pendidikan dan kerangka efek kelas dari teori ekonomi mikro dan ekonometrika hubungan kasual. Metode penelitiannya di sini menggunakan intent to treat, fixed effect sekolah angkatan, analysis of variance untuk mendeteksi class effect, dan leave out mean per score sebagai proksi kualitas kelas. Dan juga menggunakan fit-out efek skor tes memudar di kelas-kelas berikutnya, tetapi dampaknya pada pendapatan dan outcome dewasa tetap muncul. Next. Selanjutnya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil utama dari penelitian ini. Secara umum penelitian ini tuh ingin melihat apakah pengalaman di kelas pada usia dini, khususnya pada artikel ini membahas pada tingkat TK, itu benar-benar berdampak pada kehidupan jangka panjang seperti pendidikan, terus pendapatan dan kualitas hidup seseorang. Nah, pertama penelitian ini tuh menunjukkan bahwa skor tes di awal, khususnya di TK, itu memiliki hubungan yang cukup kuat dengan hasil di masa depannya. Misalnya, kenaikan 1% skor dapat meningkatkan pendapatan sekitar 94 sampai 132 dolar pada usia 27 tahun pada artikel ini. Selain itu, siswa dengan skor lebih tinggi juga memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Namun pada tahap ini penting untuk dipahami juga kalau hubungan ini tuh masih bersifat korelasi, jadi belum bisa langsung disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat.
Nah, selanjutnya peneliti juga mulai melihat faktor-faktor di dalam kelas. Dari sisi ukuran kelas ditemukan bahwa siswa yang berada di kelas kecil memiliki peluang kuliah lebih tinggi sekitar 1,8 poin persentase dibandingkan siswa di kelas besar. Nah, ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata peluang kuliah dalam sampel yang hanya sekitar 26,4%. Namun ketika melihat pendapatan di usia dewasa, efek ukuran kelas ini nggak ditemukan signifikan secara statistik. Jadi kelas kecil ini tampaknya memang membantu dalam jalur pendidikan, tapi kalau misalnya dampaknya terhadap pendapatan, itu belum terlalu jelas. Nah, kemudian penelitian ini juga menyoroti peran kualitas guru. Siswa yang mendapatkan guru dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di tingkat TK memiliki pendapatan sekitar 6,9% lebih tinggi di usia 27 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa guru pada usia dini bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan siswa. Namun penulis di sini juga menekankan kalau ini bukan berarti pengalaman guru aja yang menjadi penyebab utama, tapi melainkan bagian dari keseluruhan kualitas kelasnya. Di sini ini membawa kita ke temuan yang penting di artikel ini bilang kalau kualitas kelas secara keseluruhan itu tidak hanya dilihat dari satu faktor, tapi dari kombinasi gurunya, teman sekelas, dan lingkungan belajarnya. Nah, kualitas kelas ini diukur menggunakan rata-rata skor teman sekelas yang dianggap mewakili kondisi kelas secara umum. Nah, hasilnya menunjukkan kalau siswa yang berada di kelas dengan kualitas yang lebih tinggi memiliki pendapatan sekitar 3% lebih tinggi di usia 27 tahun, serta peluang kuliah dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi yang paling berpengaruh itu bukan hanya satu faktor, tapi keseluruhan lingkungan belajar di kelas tersebut. Boleh next. Selanjutnya ada fenomena yang disebut dengan fade out. Jadi pada awal kualitas kelas memang meningkatkan nilai ujian siswa-siswanya, tapi efek ini tuh perlahan-lahan hilang di jenjang pendidikan berikutnya. Artinya ketika siswa sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi, contoh seperti SMP, nilai mereka kan akan menjadi hampir sama. Namun yang terpenting adalah meskipun nilai ujian ini bisa memudar efeknya, dampaknya terhadap jangka panjang itu tetap ada. Siswa dari kelas yang lebih baik tetap memiliki hasil yang lebih baik dalam hal pendidikan dan pendapatan di masa depannya. Nah, untuk melihat hal ini, peneliti melihat peran dari keterampilan non-kognitif. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan seperti disiplin, motivasi, kemudian perilaku para siswanya. Nah, kualitas yang baik ternyata membentuk keterampilan ini. Bahkan efek melalui jalur non-kognitif ini diperkirakan sebesar $139 yang lebih besar dibandingkan efek dari kemampuan akademik yang ternyata hanya $40 aja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan di masa depan juga nggak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tapi dibentuk juga oleh karakter dan kebiasaan yang dibentuk sejak dini. Boleh next. Nah, dalam hal kontribusi, artikel ini berkontribusi dengan memberikan bukti kuat bahwa pengalaman belajar di usia dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan dewasa, tidak hanya pada nilai ujian, tapi juga pada pendapatan, pendidikan, dan kesejahteraan individunya sendiri. Nah, hal ini memperluas fokus penelitian pendidikan dari sekedar pencapaian akademik menjadi hasil kelangsungan hidup yang lebih luas dalam jangka panjang. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya kualitas kelas secara keseluruhan yang mencakup guru, teman sekelas, dan lingkungan belajar dibandingkan hanya satu faktor seperti ukuran kelas saja. Penelitian ini juga memberikan insight bahwa dampak pendidikan awal tidak selalu terlihat dari nilai ujian karena efeknya ini dapat memudar seiring waktu, tapi tetap berpengaruh melalui keterampilan non-kognitif seperti motivasi dan disiplin. Dan demikian studi ini membantu menjelaskan bagaimana pendidikan awal membentuk kesuksesan jangka panjang melalui berbagai jalur, bukan hanya kemampuan akademik. Boleh next.
Jadi kelemahan atau keberatan dari artikel ini adalah external validity. Hasil dari Project Star di Tennessee pada 1980-an belum tentu berlaku sama di negara, era, atau sistem sekolah lain. Yang kedua, mekanisme masih belum tuntas. Artikel ini belum mengidentifikasi mekanisme spesifik apa di kelas yang paling berpengaruh, seperti guru, teman, atau faktor lain. Yang ketiga, hasil earnings pada usia 27 tahun masih tergolong awal tahap siklus hidup. Banyak yang masih kuliah atau awal karir, jadi efek jangka panjang bisa berubah seiring waktu. Yang terakhir, interpretasi kausal variabel terbatas. Contohnya seperti efek guru berpengalaman lebih karena penempatan siswa, bukan pengalaman guru yang murni. Next. Nah, selanjutnya ada kaitan ketiga artikel dari 1 sampai 3, di mana ketiga artikel ini membentuk satu narasi utuh dalam ekonomi pendidikan yang bertransformasi dari ketidakpercayaan terhadap input sekolah menuju pembuktian dampak jangka panjang bagi siswa. Berawal dari pandangan Hannes Heck yang secara kontroversial menyatakan bahwa peningkatan anggaran dan pengecilan ukuran kelas tidak memiliki hubungan konsisten dengan prestasi akademik. Debat ini kemudian berkembang melalui temuan Card and Payne yang menunjukkan bahwa pemerataan dana antar distrik justru efektif dalam memperkecil kesenjangan skor tes antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Lalu yang terakhir dari Chetty et al. Memberikan resolusi atas perdebatan tersebut dengan membuktikan bahwa meskipun investasi pendidikan seperti kualitas guru dan kelas kecil terkadang tidak terlihat pada skor tes jangka pendek. Hal tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan secara jangka panjang, termasuk peningkatan pendapatan saat siswa dewasa. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, efektivitas investasi pendidikan telah bertransformasi dari sekedar pemberian input fisik menuju fokus pada dampak jangka panjang yang lebih luas bagi siswa. Meskipun peningkatan anggaran dan pengecilan ukuran kelas sering dianggap tidak berpengaruh langsung terhadap prestasi akademik jangka pendek, bukti menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan dana yang tepat sasaran efektif dalam memperkecil kesenjangan sosial maupun ekonomi. Investasi pendidikan pada usia dini tetap menjadi kunci krusial karena mampu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan di masa depan, seperti peningkatan pendapatan dan peluang karir yang lebih baik saat dewasa. Boleh di next. Mungkin sekian, mungkin dari teman-teman penanggap ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya kelompok penyaji. Sekarang kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok penanggap. Untuk kelompok penyaji ya, saya sarankan ya sambil dicatat juga pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian juga mungkin juga ada orang lain juga ya, anggota yang lain juga ya untuk langsung mencarikan atau berdiskusi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa langsung untuk menjawab. Tapi ini kita tampung dulu ya beberapa pertanyaan. Kita beri kesempatan yang pertama untuk Tegar Hermawan ada. Silakan mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Untuk teman-teman penyaji, saya boleh back to slide yang 19. Ya, dalam slide 19 itu TT melaporkan bahwa pengaruh ukuran kelas terhadap pendapatan usia 27 tahun tidak signifikan secara statistik, tetapi pengaruh terhadap peluang kuliah sangat signifikan di 1,8%. Nah,
di kota dengan keterbatasan lahan dan biaya sewa gedung tinggi, misalnya Surabaya atau Bandung, apakah kebijakan kelas kecil masih cost efektif? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, kelompok penyaji sudah dicatat ya pertanyaannya ya. Aman, Bapak. Oke, sip. Terima kasih. Kemudian lanjut lagi ke Penestatia. Silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi untuk teman-teman penyaji, saya mungkin boleh minta tolong move slide-nya ke bagian kesimpulan yang terakhir. Oke. Di bagian kesimpulan itu ditegaskan bahwa investasi pendidikan usia dini itu punya dampak di jangka panjang yang signifikan. Nah, namun di sisi lain itu ada tuntutan efisiensi anggaran dalam kebijakan publik. Nah, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih pemerintah seharusnya merancang kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan investasi jangka panjang tersebut dengan prinsip efisiensi? Nah, terutama itu saat hasil dari investasi pendidikan itu nggak langsung terlihat dalam jangka panjang. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, sip. Kelompok penyaji ya sudah dapat pertanyaannya ya. Kemudian untuk selanjutnya Octavia Adinda, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok penyaji, saya izin bertanya dari artikel yang dibahas tadi, menurut kelompok Anda, apakah fenomena lebih banyak uang tidak otomatis meningkatkan prestasi itu juga berlaku di Indonesia? Mengingat kondisi geografis dan ketimpangan infrastruktur antar daerah kita kan sangat kontras ya. Saja, terima kasih. Oke, sip. Untuk kelompok penyaji ya, 3 pertanyaan sudah diajukan. Apakah ingin langsung menjawab atau mungkin ditampung dulu untuk 3 pertanyaan selanjutnya? Bagaimana kelompok penyaji? Mau langsung jawab aja, Bapak. Oh iya, silakan. Apabila sudah ada jawabannya, silakan boleh. Untuk siapa dahulu yang dijawab? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Tegar Hermawan. Jadi jawabannya itu kebijakan kelas kecil di kota besar tetap berpotensi cost efektif, Gar. Karena tingginya nilai ekonomi dari peluang kuliah dan keterampilan non-kognitif di pasar kerja perkotaan. Nah, jika biaya infrastruktur fisik terlalu ekstrim, strategi peningkatan kualitas guru merupakan pilihan yang lebih efisien secara anggaran menurut data CETI, karena memberikan hasil serupa atau bahkan lebih baik tanpa memerlukan lahan tambahan. Mungkin begitu, Gar. Apakah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Jadi yang saya dapat simpulkan bahwa masih sangat efektif ya untuk cost efektif di daerah-daerah perkotaan ya. Iya, Gar. Kayaknya gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin sudah ada jawaban untuk kelompok penyaji kepada Penesta dan juga Octavia mungkin. Apakah sudah ada jawaban? Silakan. Sudah ada, Pak. Jadi Oke, saya silakan. akan menjawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Panisatia. Menurut kelompok kami, kebijakan yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan investasi jangka panjang tersebut dengan prinsip efisiensi adalah sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru berbasis kinerja, sistem evaluasi mengajar yang lebih baik, serta intensif bagi guru yang efektif, bukan hanya sekedar menambah jumlah guru atau menaikkan gajinya secara merata. Dan juga ada solusinya
Daripada memberikan tambahan anggaran secara merata ke semua sekolah, pemerintah sebaiknya memprioritaskan di sekolah yang berpendapatan rendah atau yang berada di pelosok untuk memberikan dampak sosial yang lebih besar. Yang ketiga, investasi pada usia dini 5-8 tahun harus dipandang sebagai efisiensi jangka panjang karena dapat mengurangi beban biaya sosial di masa depan dan meningkatkan basis pajak negara melalui pendapatan warga negara yang lebih tinggi. Baik, apakah menjawab? Ya. Oke. Untuk berikutnya, ya, jawaban untuk Oktavia Adinda apakah sudah ada? Mungkin silakan. Sudah ada, Pak. Siap, silakan. Oke, terima kasih Oktavia atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan kamu terkait dengan apakah fenomena lebih banyak uang tidak otomatis meningkatkan prestasi juga berlaku di Indonesia. Nah, jadi untuk case ini sebenarnya berlaku juga, tapi nggak merata gitu ke semua daerah. Jadi nggak semuanya applicable-nya ke seluruh Indonesia gitu. Karena kalau kita lihat Indonesia tuh sebelum realokasi anggaran itu sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan. Nah, kalau bisa kita lihat udah jor-joran juga nih pemerintahnya, tapi hasil belajar siswa tuh masih cukup relatif tertinggal gitu. Nah, ini tuh kasih kita gambaran bahwa ada masalah efisiensi juga, tata kelola, dan kualitas penggunaan anggaran, serta dari para siswanya sendiri juga kemungkinan memiliki isu-isu tersendiri. Nah, kalau tadi kamu tanya terkait dengan geografi yang juga berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat ketimpangannya Amerika Serikat sama Indonesia itu berbeda konteksnya. Kalau misalnya Amerika Serikat itu dibandingkan dengan daerah maju di mungkin ibu kota Indonesia ya, karena mereka tuh fokusnya pada kualitas, efisiensi ataupun inovasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau kita lihat ketimpangan yang paling hal ini tuh tidak bisa diterapkan kalau ke daerah yang belum maju gitu, belum berkembang, misalnya daerah tertinggal gitu, kayak pelosok-pelosok. Karena mereka tuh bukan terkait dengan kualitas atau efisiensi, tapi infrastruktur aja mereka masih kurang gitu. Jadi dan dengan adanya nanti kalau ada pemberian dana gitu, kekurangan sekolah, akses jalan yang buruk, itu tuh bakal lebih signifikan meningkatkan terkait dengan pendidikan ini dan turn-nya kepada para siswanya itu sendiri. Apakah menjawab, Takia? Oke, makasih menjawab kok. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Oke. kepada Pak Iqbal. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ya kelompok penanggap, kita berikan kesempatan untuk Amanda Devina mengajukan pertanyaan, silakan. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Di sini saya izin menanggapi. Tadi sebelumnya sempat di-mention adanya flypaper effect, terutama itu di landasan teori pada jurnal kedua yang kalian review. Nah, di sini aku mau tanya, disebutkan pada konteks flypaper effect bahwa sebagian dana bantuan pendidikan justru digunakan untuk mengurangi pajak lokal dan bukan sepenuhnya untuk memfasilitasi biaya pendidikan. Nah, menurut kelompok kalian bagaimana cara memastikan supaya pendanaan ini benar-benar digunakan di sektor pendidikan secara efektif dan tidak bocor ke sektor-sektor yang lainnya? Oke, sudah dicatat ya untuk kelompok penyaji ya. Untuk berikutnya pertanyaan ya. Silakan kepada Clara Febina untuk mengajukan pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 4, yaitu kalau dilihat dari ketiga jurnal, itu dilihat hasilnya itu konsisten menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tuh nggak selalu langsung untuk meningkatkan prestasi siswa gitu. Nah, tapi menurut kalian kenapa sih kebijakan pendidikan tuh masih sering fokus ke menambah anggaran
Apakah karena alasan politik atau mungkin karena kebijakannya lebih mudah difokuskan pada dana dan fasilitas dibandingkan kualitas yang lebih sulit diukur seperti efektivitas guru? Terima kasih, Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari kelompok penanggap, silakan pada Ignatius Sulung, silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya untuk kelompok 4. Kan tadi sempat menyinggung mengenai ketimpangan pendidikan. Nah, saya, kenapa ketimpangan pendidikan itu masih tetap terjadi di wilayah perkotaan? Padahal di wilayah perkotaan itu tuh fasilitas pendidikannya itu akan jauh lebih lengkap dibanding pedesaan. Nah, terus kenapa di perkotaan tuh masih ada Oke, sepertinya ada kendala, tapi untuk pertanyaan yang pertama dari Ignatius ya mungkin bisa saya recap ya mengenai ketimpangan pendidikan yang ada di perkotaan ya menurut kelompok penyaji ya, bagaimana ya terlebih lagi Ignatius Sulung ini menyoroti ya adanya di perkotaan itu ya infrastruktur yang lebih lengkap gitu. Apa sih menurut kelompok penyaji ya, bagaimana ketimpangannya, apakah yang masih ada atau seperti apa kejadian-kejadiannya ya. Mungkin itu ya dari Ignatius Sulung ya. Kemudian silakan ya untuk kelompok penyaji mendiskusikan atau kalau sudah ada jawaban bisa langsung ya untuk dijawab, silakan kelompok penyaji. Iya Pak, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Amanda Devina yang inti pertanyaannya itu adalah gimana sih cara memastikan supaya pendanaan itu benar-benar digunakan di sektor pendidikan dan nggak bocor ke sektor lain. Jadi menurut pendapat saya cara paling aman untuk mencegah dana itu bocor ke pengurangan pajak lokal atau penggunaan lain itu dengan membuat transfer itu bersifat terikat tujuan atau diawasi ketat. Nah, dalam artikel Card and Pen juga yang jadi sumber di PPT ini, bantuan pemerintah itu memang bisa mempengaruhi belanja sekolah, tapi tidak otomatis seluruhnya masuk ke sektor pendidikan karena sebagian bisa tersubstitusi dengan pengurangan pajak lokal. Jadi supaya dana itu benar-benar dipakai untuk pendidikan, pemerintah itu perlu menerapkan dana khusus misalnya hanya untuk dipakai seperti gaji guru, fasilitas, atau program belajar tertentu. Lalu mungkin adanya transparansi anggaran, audit rutin, dan pelaporan supaya publik dan pemerintah itu bisa melihat apakah dana benar-benar dipakai sesuai tujuan. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin apakah sudah ada jawaban untuk Clara dan juga Ignatius? Silakan. Baik, Pak, izin menjawab. Oke, Tadi silakan. terkait pertanyaan Clara, yang dari ketiga artikel ini kita dapat melihat hasil yang konsisten menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan itu nggak selalu langsung meningkatkan prestasi siswa. Nah, tapi kenapa kebijakan pendidikan itu masih sering fokus pada penambahan anggaran? Apakah itu karena alasan politik atau mungkin karena kebijakan itu lebih mudah difokuskan pada dana dibandingkan dengan kualitas yang lebih sulit terukur? Jawabannya iya, memang dana itu menjadi salah satu cara yang paling efektif dan lebih mudah terukur karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena anggaran itu menjadi syarat dasar. Nah, walaupun misalnya suatu pendidikan itu sudah cukup, pasti kan ada pendidikan di daerah lain yang mungkin tertinggal. Nah, dengan adanya bantuan dana itu akan mengejar ketertinggalan atau ketimpangan yang ada antar sekolah atau antar pendidikan itu. Lalu dengan dana itu karena sifatnya itu real atau nilainya itu tidak berdasarkan
performance, jadi dia tuh pasti nilainya tuh jelas gitu angkanya. Jadi lebih mudah terukur dan mudah dievaluasi dibandingkan kualitas guru yang mungkin sulit terukur gitu. Karena kualitas itu belum ada ukuran yang pasti gitu. Lalu mungkin bisa jadi juga karena adanya faktor politik seperti yang dibahas juga di politik yang bisa menjadi dengan memberikan bantuan real kayak misalnya dia memberikan tambahan dana untuk pendidikan untuk memperbagus sekolahnya atau menambah fasilitas pendidikan, si politisi itu akan terlihat kinerjanya dibandingkan mereka memperbaiki kualitas pendidikan yang seperti pada jurnalnya Katie mengatakan bahwa pendidikan itu investasi jangka panjang yang hasilnya itu akan terlihat pada waktu yang sangat panjang. Sedangkan para politician itu pasti menjabat pada waktu atau rentang yang terbatas di antara 5 tahun, sehingga mereka akan memilih jalur paling efektif, yaitu menggunakan bantuan dana untuk dialokasikan ke sektor realnya, yaitu fasilitas pendidikan. Lalu faktor lainnya yaitu karena untuk mengurangi ketimpangan tadi yang sudah mungkin saya jelaskan, dan karena dampaknya itu lebih jelas terlihat gitu dibandingkan kalau mendorong kinerja atau kualitas melalui guru atau melalui fasilitas gitu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Clara Febina, apakah sudah terjawab? Mungkin aman? Aman, Pak. Makasih Reta atas Oke. jawabannya. Sip. Oke, kemudian untuk jawaban Ignatius Sulung, silakan kelompok penyaji. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ignatius. Tadi pertanyaannya itu kenapa ketimpangan pendidikan masih tetap terjadi di wilayah perkotaan yang secara umum itu fasilitas pendidikannya itu lengkap dibanding pedesaan, dan faktornya itu apa saja. Jadi walaupun di kota fasilitas pendidikannya itu lengkap, ketimpangannya itu tetap ada karena akses sama kualitasnya itu belum merata. Faktornya itu mungkin yang pertama, karena kan di kota itu kan perbedaan ekonominya cukup kelihatan. Jadi anak dari keluarga mampu biasanya bisa masuk sekolah yang lebih bagus, ikut les tambahan, dan lingkungannya juga lebih mendukung. Sedangkan yang dari keluarga kurang mampu, walaupun sama-sama tinggal di kota, akses ke pendidikannya itu untuk yang berkualitas itu masih terbatas. Terus faktor yang lainnya itu adalah kualitas sekolahnya. Jadi kualitas sekolah di kota juga beda-beda. Ada yang unggulan, tapi ada juga yang biasa aja. Jadi di sini bukan cuma soal fasilitasnya ada atau tidak, tapi siapa yang bisa menikmati fasilitas itu. Terus faktor lainnya itu faktor di luar sekolah yang juga berpengaruh besar, seperti latar belakang keluarga, pendidikan orang tua, sama lingkungan tempat tinggal. Bahkan ini sering lebih nentuin prestasi siswa dibanding faktor sekolahnya sendiri, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di artikel pertama yang Erik Hansen tadi. Jadi kesenjangan ini susah dihilangkan ya tadi karena masalahnya tidak sederhana itu. Jadi tidak hanya soal menambah dana, tapi juga itu distribusi gurunya yang belum merata, sistem zonasinya belum optimal, dan mungkin sama perbedaan kondisi ekonomi masyarakatnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Jawab, terima kasih. Baik. Oke. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bebas untuk 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? 2 orang penanya. Keisha 1, Siti Herinda 2. Oke, 2 pertanyaan. Pertama untuk Siti Herinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada temuan jurnal yang ketiga, itu kan dijelaskan bahwa keterampilan non-kognitif seperti disiplin dan motivasi memiliki dampak
lebih besar terhadap pendapatan dibanding skor akademik. Di sini pertanyaan aku, jika keterampilan non-kognitif itu terbukti lebih berpengaruh, mengapa sistem pendidikan saat ini masih didominasi oleh penilaian akademik saja? Dan apakah hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam desain kebijakan pendidikan? Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya tadi Keisha apa jadi nggak ya? Silakan kalau jadi mengajukan pertanyaan. Boleh, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Silakan. Mungkin pertanyaannya cukup mirip dari pertanyaan Deska, yaitu dari temuan pada jurnal ketiga, di mana disebutkan bahwa investasi kualitas pendidikan itu bisa memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang yang besar, meskipun dampaknya tidak selalu terlihat pada skor tes jangka pendek, karena diukurnya itu bisa melalui non-cognitive skills. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Deska tadi, kalau misalnya kita lihat di Indonesia, sistem pendidikannya itu masih fokus ke skor tes saja gitu, tes akademik. Di mana kita bisa melihat dari salah satunya sistem one shot high text UTBK yang seperti yang disebutkan oleh jurnal ketiga itu bentuknya adalah short test jangka pendek kan. Tetapi kita bisa melihat realitanya masih terdapat educated unemployment dan mismatch antara lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, menurut kalian, apakah ternyata sistem pendidikan di Indonesia seperti tadi one shot UTBK itu ternyata bisa menghambat munculnya manfaat jangka panjang seperti yang disebutkan pada jurnal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Titi Rinda dan juga Keisha, yang mungkin dua pertanyaan ini adalah saling berkaitan ya, mengenai pendidikan yang diukur ya dari nilai non-kognitif gitu ya. Jadi selain akademik mungkin gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok penyaji ya, apakah sudah ada jawaban atau ingin didiskusikan terlebih dahulu? Mungkin bisa kita diskusikan sebentar ya, Pak. Oke, apabila sudah ada jawaban bisa langsung menjawab ya, tanpa perlu konfirmasi ke saya. Terima kasih, silakan diskusi terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Rizka dan Keisha. Jadi menurut kami terkait pertanyaan Rizka tadi, menurut kami itu bukan karena non-kognitif itu dianggap tidak penting, tapi karena akademik itu jauh lebih mudah diukur, di mana nilai ujian itu bisa distandarkan dan dibandingkan. Sementara keterampilan non-kognitif itu sifatnya lebih sulit diukur, dan hasilnya sering baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, lalu apakah ini berarti desain kebijakan pendidikan itu salah? Nah, menurut kami ini tuh bukan sepenuhnya salah, tapi
kurang lengkap. Jadi sistem pendidikan saat ini tuh terlalu menekankan ke output yang lebih mudah diukur seperti akademik tadi, bukan ke yang paling berdampak. Jadi masalahnya tuh lebih ke cara kita mengukur hasil yang kurang tepat, bukan berarti kebijakan pendidikannya yang salah. Nah, sebenarnya non-kognitif dan akademik itu tidak bisa dipisahkan, di mana keterampilan seperti disiplin, fokus, dan motivasi itu justru terbentuk dalam proses belajar akademik. Misalnya, saat kita belajar matematika itu juga sekaligus melatih ketekunan. Juga saat kerja kelompok itu juga melatih komunikasi dan tanggung jawab. Jadi, sebaiknya dalam mendesain kebijakan pendidikan itu bukan memilih antara menonjolkan akademik atau non-kognitif, tapi mengintegrasikan keduanya, sehingga akademik itu tetap penting, tapi dalam proses belajar itu kita harus merancang supaya sekaligus membentuk karakter dan keterampilan non-kognitif siswa. Lalu terkait pertanyaan Keisha, yaitu apakah UTBK bisa menghambat manfaat jangka panjang? Jawaban menurut kami itu ya bisa, kalau UTBK ini terlalu terlalu sifatnya dominan dalam menentukan sistem pendidikan ini, karena tes UTBK itu lebih banyak mengukur kemampuan kognitif jangka pendek seperti logika, hafalan, dan kecepatan berpikir. Sementara di dunia kerja itu yang dibutuhkan justru kombinasi antara kognitif dan non-kognitif seperti adaptasi dan komunikasi serta problem solving permasalahan yang nyata. Nah, ini tuh nyambung sama temuan jurnal CETI tadi, bahwa faktor-faktor seperti kualitas lingkungan belajar dan skill non-kognitif itu punya dampak di kehidupan jangka panjang seperti karir dan pendapatan, meskipun hal ini tidak selalu terlihat di skor tes. Jadi ketika sistem terlalu fokus ke lulus UTBK, yang terjadi adalah siswa itu cenderung fokus untuk gimana jawab soalnya, bukan memahami atau mengembangkan diri. Dan akhirnya muncul mismatch dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, lalu apakah berarti UTBK ini buruk dan harus dihapus? Jadi menurut kami itu tidak juga. Jadi sebaiknya UTBK ini posisinya harus diseimbangkan, di mana UTBK ini bisa tetap jadi alat seleksi, tapi harus perlu dilengkapi seperti penilaian proses seperti portofolio dan proyek, dan pengembangan skill non-kognitif selama sekolah. Juga mungkin kurikulum yang lebih relevan dengan dunia kerja. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Mungkin aku mau... Ya, Keisha silakan. Oke, mungkin aku mau sedikit revisi maksudnya kali ya. Yang maksudku tuh UTBK itu sebenarnya bukannya harus dihapus sih, cuma apakah sistem one shot-nya ini, di mana orang itu, individu itu nggak bisa ngulang ujian tuh terus menerus, ada batasannya gitu. Nah sistem one shot-nya ini yang menghambat atau gimana gitu. Jadi maksudnya sistemnya, bukan bukan UTBK-nya yang harus dihapus. Itu aja sih, tapi jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Oke, kalau dirasa sudah cukup ya, ini dia berkaitan dengan bagaimana sistem dari penilaiannya, bukan penilaiannya, tapi bukan masa berlaku, tapi ya seseorang itu mengikuti UTBK ya, yang disoroti ya sampai kalau nggak salah ya 2 tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah terakhir ya, setelah mengikuti UTBK pertama gitu ya. Oke, ini juga menjadi isu juga ya di pendidikan ya. Untuk kemudian nanti kita akan bahas, mungkin ada tambahan, kemudian juga dari saya juga akan ada tambahan sesi, tapi sebelum itu ya silakan untuk kelompok penyaji ya ditutup terlebih dahulu, silakan penutup, silakan ditutup kelompok penyaji.
mungkin sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan, yang sudah bertanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak untuk kelompok penyaji. Ya, ini sekarang sesi tambahan dari saya ya, mengenai kita akan bahas isu pendidikan ya yang ada di perkotaan ya. Saya izin konfirmasi ke teman-teman terlebih dahulu apakah suara saya dan juga slide-nya sudah ada? Apakah suara saya terdengar dan slide-nya sudah ada? Silakan. Oke, sip. Ya, kita akan bahas ya isu tentang pendidikan yang ada di perkotaan. Ya. Kita akan bahas terlebih dahulu ya adanya pengeluaran dan capaian pendidikan, kemudian juga termasuk di dalamnya kalau kita membahas pendidikan, ya ini juga sama seperti di pasar barang ya, ini pendidikan ini kan merupakan jasa ya, tentunya juga merupakan barang, merupakan sebuah jasa juga yang mana ada fungsi produksinya ya, produksi pendidikan gitu ya, dan juga nantinya ya yang akan menjadi input daripada produk pendidikan ya, ini input untuk sekolah. Kemudian ada inovasi ya, sekolah charter ya, ini semacam sekolah asrama pendidikan, boarding school ya, atau sekolah kedinasan, ini juga termasuk kalau penerapannya di Indonesia ya, mungkin seperti itu. Dan adanya ketimpangan belanja dan juga kebijakan publik. Beberapa juga sudah dibahas ya oleh kelompok penyaji dan juga diajukan pertanyaan oleh kelompok penanggap. Ini hanya sedikit ya tambahan ya dari saya. Yang pertama mengenai pengeluaran dan capaian pendidikan. Ya, jadi pencapaian pendidikan ini bervariasi ya antar wilayah, yang ini bergantung dari kualitas ya sekolah di lokal atau di daerah ya, yang merupakan faktor penting dalam keputusan lokasi rumah tangga dan juga perusahaan. Kemudian ya dari situ ya, karena adanya pengeluaran, kemudian juga adanya capaian pendidikan, dan ini merupakan produk ya. Produk dalam hal ini adalah jasa, ya jasa pendidikan. Jadi adanya ya fungsi produksi pendidikan yang menggambarkan hubungan antara input dan juga output dari sebuah siklus, sebuah proses pendidikan, di mana input yang mencakup variabel-variabel yang dikendalikan oleh sekolah, misalkan guru, kemudian ukuran kelas dan juga kurikulum, serta variabel-variabel di luar kendali sekolah ya, termasuk juga lingkungan ya, lingkungan rumah ya. Kemudian output ya, output pendidikan ini sebagai perubahan pendapatan seumur hidup yang dapat dikaitkan dengan pendidikan ya, hasil dari pendidikan gitu. Jadi salah satu faktor pengaruh perubahan pendapatan ini ya dikaitkan dengan pendidikan ya. Ini yang tidak hanya didefinisikan ya betul ya tadi ya dalam bentuk nilai tes kognitif ya. Mungkin ya betul juga tadi ya kelompok penyaji juga ya mengutarakan pendapat bahwa kognitif ini ya mungkin lebih bisa terukur nilainya begitu ya, dibandingkan dengan non kognitif, di mana di non kognitif ya kebanyakan penilaiannya itu berdasarkan apa yang kita lihat, kemudian juga prosesnya seperti apa, dan penilaian-penilaian itu biasanya lebih ke kualitatif gitu ya, walaupun memang ya bisa tetap diukur begitu, tapi ya pemerintah ya ini juga saya juga menilai lebih menekankan ya praktisnya ya kepada nilai kognitif yang nilai yang bisa diukur ya. Ya pun demikian juga tentu ya mesti ada perbaikan-perbaikan ya mengenai bagaimana memasukkan nilai-nilai yang non kognitif ya. Betul juga tadi ya kelompok penyaji juga mengutarakan bahwa ya salah satu tes yang ada di UTBK yaitu ada berupa portofolio begitu, portofolio dari
apa yang sudah dikerjakan, kemudian juga pembuktian bahwa minat terhadap jurusan tersebut ya, beberapa jurusan, beberapa prodi ya mewajibkan adanya portofolio begitu ya. Tapi ini juga mesti diperlebar lagi gitu ya, mesti diperluas lagi ya, apakah si portofolio tersebut ya, nilai-nilai yang non kognitif itu ya, jadi bisa dimasukkan atau bisa diakomodir begitu ya. Fungsi produksi pendidikan, di mana poin pertama di sini prestasi didefinisikan sebagai sebagai perubahan nilai ujian seorang anak selama periode 1 tahun, di mana fungsi produksinya adalah ini bergantung pada lingkungan dari rumah si siswa begitu, student home environment. Kemudian juga peer group juga ini termasuk, ini juga lingkungan kelas ya, peer group, kemudian bagaimana kurikulum didesain, kemudian juga perlengkapan pendidikan ya, educational equipment, termasuk buku, kemudian mungkin ada laboratorium ya, masuk juga labcom, kemudian juga perlengkapan laboratorium ya. Kemudian juga serta adanya ya kualitas dari seorang guru. Untuk lingkungan rumah ya, ini dia mempengaruhi prestasi siswa ya. Yang pertama ya tentu ya orang tua akan menetapkan aturan dalam rumah tangga yang menciptakan lingkungan yang mendukung ya, atau justru sebaliknya yang tidak mendukung untuk pendidikan. Kemudian yang kedua, ya, orang tua dapat memotivasi ya anak-anak mereka dengan mendorong kebiasaan ya jadi di rumah ya. Sebuah keluarga ya, mulai dari orang tua kepada anak-anaknya ya, ini membiasakan kebiasaan membaca, belajar, kemudian juga ini juga termasuk ya non kognitif ya, membantu pekerjaan rumah ya, kemudian juga memberikan penghargaan atas keberhasilan. Dan yang ketiga ya, orang tua dapat menyediakan materi pembelajaran ya, perlengkapan belajar ya, seperti buku, kemudian mungkin Anda memakai laptop, gadget, dan juga lain sebagainya ya, ini yang mendorong pembelajaran mandiri. Dan ya mungkin juga ya dari kualitas lingkungan rumah yang bergantung pada sebagian ya pada pendapatan dan juga tingkat pendidikan orang tua juga. Dan lingkungan di rumah ya dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi pendidikan. Dari fungsi produksi sebuah pendidikan ya, di situ juga ada termasuk juga input sekolah ya. Tadi juga mulai dari lingkungan rumah, kemudian juga peer group effect ya, efek daripada peer group atau teman bermain, teman sebaya begitu. Jadi seorang anak akan belajar lebih banyak jika seseorang tersebut dikelilingi oleh anak-anak ya, oleh orang-orang yang cerdas dan juga termotivasi. Dan ini yang mendorong prestasi karena adanya kerja sama ya dalam hal pembelajaran tentunya ya, dan juga kompetisi yang persaingan ya dalam hal ujian seperti itu. Kemudian ya peranan guru ya, ini juga ada variasi antar sekolah ya, dalam hal produktivitas ya, yang diukur melalui kinerja siswa dalam tes yang terstandar. Kemudian perbedaan produktivitas tersebut ya tidak terkait dengan kurikulum, perlengkapan sekolah, dan juga cara sekolah tersebut dikelola. Dan perbedaan produktivitas ini ya dihasilkan dari perbedaan produktivitas guru itu sendiri. Di mana sekolah yang paling produktif ya dia adalah sekolah yang memiliki guru-guru yang paling efektif. Dan perbedaan ini ya dapat diukur melalui nilai siswa dalam tes kognitif ya. Dan ini bukti mengenai pengaruh kualitas guru terhadap pendapatan seumur hidup. Ini dinilai juga ya dari tes tersebut, kemudian juga mempengaruhi adanya produktivitas sebuah sekolah gitu yang dinilai dari produktivitas guru. Nah, ini menentukan juga ya dan memiliki implikasi penting ya bagi keputusan seorang personalnya guru.
Kemudian adanya pengaruh ukuran kelas ini juga masuk kepada input ya, input daripada produksi pendidikan. Jadi jika prestasi di seluruh sekolah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah guru, namun dengan laju yang semakin menurun ya. Jadi pertambahannya yang semakin menurun ya. Maka kurva manfaat marginal untuk guru memiliki kemiringan negatif. Manfaat marginalnya ya. Ini terbukti ya dari ya semakin menurunnya ya sebuah tambahannya. Peningkatannya kemudian kalau awal ini meningkat yang lebih besar, tapi ketika sudah sampai sini peningkatan yang lebih besar ya ini dia menghasilkan achievement yang lebih kecil tuh ya. Jadi marginal benefit ya, marginal benefitnya dia akan menurun tuh ya. Dan jumlah guru yang efisien dalam hal ini ditandai dengan T star ya, ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva manfaat marginal dan kurva biaya marginal yang di titik E ini equilibriumnya. Dan penilaian untuk efisiensi ya, jumlah atau ukuran kelas yang efisien adalah jumlah siswa di sekolah dibagi dengan ya jumlah guru yang efisien ini. Oke, lanjut ya. Mengenai kompensasi guru ya, jadi produktivitas guru meningkat seiring dengan pengalaman selama beberapa tahun pertama ya. Kemudian mencapai titik datar atau titik stabilnya ya, kurva manfaat marginal untuk pengalaman memiliki kemiringan negatif ya. Ini mencapai 0 ya setelah beberapa tahun. Nah, dalam kasus ini ya, dalam penelitian ya yang ada di buku ini ya, ini dalam contoh ini adalah 3 tahun. Dan tingkat pengalaman yang efisien atau yang ditunjukkan dengan Y star ya, yang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva manfaat marginal dan juga kurva biaya marginal yang ada di titik E. Ini yang dinilai ya sebagai inovasi ya. Mungkin sekarang sudah menjamur, sudah banyak sekali ya. Semacam sejenis boarding school, ya, kemudian juga sekolah kedinasan, ya, asrama dan juga lain sebagainya. Tapi awalnya adalah dari sini ya. Ini dalam konteks di buku ya, konteks di Amerika ya, Promise Academy. Jadi sekolah-sekolah ini memiliki hari sekolah dan tahun ajaran yang lebih panjang ya, menyediakan bimbingan belajar setelah sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan pelajaran ya, perbaikan ya dalam hal membaca dan matematik. Kemudian sumber utama peningkatan prestasi adalah produktivitas guru yang tinggi dan efek gabungan dari beberapa fitur sekolah termasuk produktivitas guru yang lebih tinggi serta lingkungan belajar yang terfokus. Ya, dalam hal ini contohnya adalah ya sekolah-sekolah yang ada di asrama, ya lingkungan sekolah yang dibuat berbeda, dibuat lebih akademis selama 24 jam ya, yang menghasilkan lingkungan yang tentu berbeda gitu ya. Dan dalam penelitiannya ya dinilai ya ini terdapat peningkatan prestasi yang sedikit lebih besar gitu ya. Kemudian adanya ketimpangan belanja dan kebijakan publik ya di dalam segi pendidikan ya, di mana ketimpangan substansial antar distrik ya, antar lingkungan, antar daerah ya di dalam sekolah dalam belanja per siswa dan juga prestasi siswa yang tentu ini menjadi ya masih menjadi hal yang challenging, hal yang menjadi tantangannya. Di mana hibah antar pemerintah ya yang mengatasi ketimpangan antar distrik di sekolah ya di bawah hibah foundation atau hibah dasar ya, hibah wajib ya negara bagian ya, ini kondisinya adalah state ya, United States. Negara bagian yang memberikan hibah yang lebih besar kepada distrik sekolah dengan basis pajak properti yang relatif rendah. Kemudian juga ini merupakan perhitungannya adalah ya tingkat dasar
yang dikurangi tarif pajak dasar yang dikali nilai properti lokal per siswa. Di mana hibah dasar memberikan lebih banyak uang kepada distrik sekolah dengan basis pajak yang lebih rendah. Tarif pajak dasar seperti penentuan tingkat variasi hibah terhadap basis pajak properti lokal. Dan hibah dasar yang menggeser garis anggaran pemilih median. Ini mungkin Anda yang mendapat regional ya, ekonomi regional sempat dibahas juga mungkin ya terkait dengan pemilih median. Ini juga nanti juga akan kita bahas juga ya di pertemuan-pertemuan akhir kalau nggak salah ya mengenai keuangan publik gitu ya. Ini yang akan menggeser ya dia pemilih median voter ya dari ya kurva yang AB ini ya inisialnya menjadi A, C, D ya dia akan meningkat gitu relatif lebih meningkat dan titik maksimisasi ya sebuah utilitas ya dia bergerak dari titik I ya menuju ke utilitas yang lebih tinggi ya di titik F. Kemudian ya hibah setara ya dasar pajak yang dijamin atau guaranteed tax base. Jadi dia memiliki efek stimulasi yang lebih besar karena memiliki efek pendapatan dan juga efek substitusi. Dan hibah yang setara yang meningkatkan pendapatan real ya, daripada pemilih median dan meningkatkan belanja yang diinginkan untuk semua barang normal ya. Dan ini termasuk efek pendidikan ini yang termasuk efek daripada pendapatan. Dan guaranteed tax base juga dinilai menurunkan biaya peluang dari belanja pendidikan, kemudian menghasilkan efek substitusi yang meningkatkan belanja pendidikan karena pemilih median mensubstitusi ya pendidikan dengan barang-barang lain. Dan ini yang masuk ke efek substitusi. Kemudian program hibah setara ya secara tradisional untuk pendidikan ya adalah rencana dasar pajak yang dijamin ya guaranteed tax base yang juga dikenal sebagai pemerataan kekuatan distrik ya di mana negara bagian menetapkan dasar pajak yang dijamin per siswanya yang berarti setiap distrik setiap daerah yang ada di sekolah memiliki akses ke dasar pajak efektif yang sama. Yang mana semakin tinggi tarif pajak, semakin besar pendapatan lokal, dan semakin besar hibah yang diterima. Kemudian, ya pendidikan di pusat kota, ya, di mana pendidikan, ya, pendekatan fungsi produksi memberikan wawasan penting tentang mengapa prestasi pendidikan di kota-kota pusat relatif lebih rendah, dan pengelompokan rumah tangga, ya, ini cenderung mengelompok berdasarkan permintaan terhadap barang publik lokal, dan daerah permintaan terhadap dan permintaan terhadap perumahan yang akibatnya rumah tangga secara terpisah berdasarkan pendapatan dan tingkat pendidikan ya jadi tetap selain lokasi kemudian juga selain lokasi perumahan yang bisa relatif berubah atau mengelompok ya ini juga baik tingkat pendidikan, ya kemudian juga lokasi pendidikan ini juga relatif lebih mengelompok juga. Dan adanya biaya produksi yang lebih tinggi ya seperti biaya untuk menghasilkan pendidikan di kota-kota pusat yang lebih mahal, sehingga anggaran pendidikan tertentu menghasilkan ya prestasi siswa yang lebih rendah. Oke, dari situ apakah ada pertanyaan? Atau ada tanggapan mungkin teman-teman? Kalau tidak ada, ini presensi ya sudah saya presensikan ya untuk teman-teman, tapi mungkin ada beberapa yang belum tercatat kehadirannya. Saya coba konfirmasi satu persatu terlebih dahulu. Desti Hana Manurung ada konfirmasi mungkin?
Destihana Manurung. Kemudian Kalau ke saya sih belum ada sih Pak Destiana. oke, Salsa Maulenovitria ada. Graciela Salianto ada. Hadir, Pak. Alia Arinal Haq. Hadir, Bapak. Lidan Dava. Siti Aisyah Atmaja. Masih izin ya. Kemudian untuk berikutnya ya kita ketemu lagi di hari Kamis. Hadir, Pak. Pak, izin Bapak atas Oke. nama Muhammad Azwan hadir Bapak. Saya Permisi, atas Bapak. nama Salsabila Nurjayati. Oh, sudah semua dipresentasikan. Tadi saya sudah presensi ketika kelompok sedang pemaparan dan juga diskusi. Ya. Ya. Bapak, saya Raffi Akmal belum di absen. Raffi Akmal sudah. Bu, Bapak maaf Pak. izin, saya Alexandrin Maisha, Pak. Atas Sudah, nama sidang. sudah. Jadi Izin tadi yang Bapak. saya panggil itu beberapa yang belum dipresensi, ya. Ini Pak, maaf Pak, yang atas nama sidang Dava belum Pak? Oke, Gina Dava ya, tadi baru muncul. Iya Ya. Pak. Jadi Permisi, tadi, Bapak. ya, Muhammad Akmal Putra Yasa, Pak. Sudah belum ya, Pak? siapa? Muhammad Akmal Putra Yasa. Sudah. Tadi yang belum dipanggil, tadi yang saya panggil itu yang belum terpresensi, Oh, ya. Jadi saya tadi, belum presensi, Pak. siapa? Ummu, Pak. Siapa? Ummu Madrasatul. Sudah. Oh, sudah. Udah. makasih, Jadi Pak. tadi yang saya belum panggil itu yang belum saya presentasikan, yang belum saya catat ya. Saya konfirmasi tadi beberapa. Untuk berikutnya kita ketemu lagi di Kamis 30 April. Ya, ini saya akan majukan waktu kelasnya ya, setengah jam di 12.30 ya. Kita ketemu di tempat di 407 akan membahas tentang kriminalitas ya yang terjadi di perkotaan dengan pemapar kelompok 5 dan penanggap kelompok 6. Pemaparnya ada yang pertama ya ini Deska, kemudian Aida Fitri, Winarni, Alia, Cinta dan juga Sarah dan juga Rosinta Putri. Ya, dengan kelompok penanggapnya adalah Karunia, Prihatina dan juga kawan-kawan. Oke, ada yang ditanya terlebih dahulu. Jadi ini untuk presensi sudah saya presentasikan. Tadi saya lihat ya. Anda ya selama di Teams ya. Kemudian ya kita ketemu Kamis di 12.30 ya dengan membahas ya bahasan kriminalitas. Dan jangan lupa ya Anda mengerjakan juga tugas individunya bagi Anda yang tidak presentasi ya untuk di kriminalitas ya dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, ini kelas ini kita akhiri. Raffi Akmal, raise hand, ada yang ingin disampaikan? Tadi udah presensi. Oke, kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi, ya kelas hari ini kita tutup. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, menyempatkan dan meluangkan waktunya. Ya, kita ketemu lagi di hari Kamis di 12.30. Nanti saya akan konfirmasi kembali. Ya, nanti saya akan informasikan kembali ke teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Ya, gimana? Oke, sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, kelas hari ini ditutup. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin live dan end meeting. Terima kasih.